Lo cuman butuh 5 investasi ETF di video ini buat pensiun cepat. Walaupun lo mulai dari nol, nggak perlu portfolio yang ribet, nggak perlu reksadana yang dikelola orang lain, dan nggak perlu manajer investasi yang ngambil sebagian keuntungan lo. Gue Pandeka, konsultan keuangan dan profesional di luar negeri. Alhamdulillah investasi ETF gue udah miliaran. Lo bakal paham 5 ETF itu dan gimana cara nyusun portfolionya biar lo bisa pensiun lebih cepat dibanding kebanyakan orang. Yuk sikat! Apa itu ETF? Tapi sebelum masuk ke 5 ETF-nya nih, kita bahas dulu apa sih sebenarnya ETF itu. ETF singkatan dari Exchange Traded Fund. Gampangnya itu tuh kayak paket saham. Jadi kalau lo beli satu ETF, modalnya kecil, bisa mulai dari 18 ribuan atau 1 Amerika dolar, otomatis lo udah punya potongan kecil dari ratusan bahkan ribuan saham perusahaan top di dunia kayak Instagram, Netflix, Google, Disney, dan banyak lagi. Barang-barang yang lo pakai setiap hari. Lo bisa cek sendiri di Google, ukuran investasi ETF itu jauh lebih gede dibandingkan kripto. Tapi anehnya di Indonesia masih sedikit banget orang yang ngerti soal ini. Tapi bedanya ETF sama saham biasa atau kripto itu apa sih? Kalau saham biasa, misalnya lo beli satu perusahaan doang, resikonya jadi tinggi banget. Karena nasib uang lo cuman bergantung sama satu perusahaan itu. Kalau perusahaannya jatuh, ya uang lo ikut jeblok juga gitu. Tapi kalau lo all in ke kripto, misalnya ke Bitcoin, sebenarnya ya sama aja. Misalnya lo beli all in ke Bitcoin, ya lo cuma punya Bitcoinnya doang. Emang kelihatannya keren, tapi kalau lo naruh semua harapan di satu aset, terus aset itu kenapa-napa, contohnya Bitcoin kan pernah dan sering minus 80% ketika koreksi. Jadi lo bisa panik sendiri. Menurut gua, nggak banyak orang siap kehilangan 80% dari total kekayaannya. Kondisi ini terlalu beresiko karena semua uang lo cuma ngandelin satu jenis aset doang. Tapi investasi ETF beda jauh. Lo pilih satu ETF, isinya bisa ratusan perusahaan atau aset sekaligus. Jadi lebih kayak paket komplit. Kalau satu saham atau satu aset lagi turun, masih ada ratusan aset lainnya yang bisa bantu nyelamatin. Makanya ETF jauh lebih aman buat lo yang nggak mau jantungan tiap market merah atau lagi anjlok. Dan isi perusahaannya diupdate terus tiap 3 bulan. Artinya kalau ada perusahaan yang nggak perform dengan baik, sahamnya nggak bagus gitu ya ketika itu, dia di-kick dan diganti sama yang baru dan yang bagus. Kalau Anda yang nggak paham, tanya di kolom komen ya, insya Allah gue jawabin satu persatu. Tapi ingat ya, ETF itu investasi buat jangka panjang, bukan cara cepat kaya dalam semalam. Ini butuh waktu. Tapi 5 ETF-nya apa aja? Nah, masuk ke ETF pertama, paket saham VTI. VTI adalah ETF favorit kebanyakan orang. Oh iya, nama-nama ETF ini sebutannya ticker atau kode ETF-nya. Kayak Bank BCA, kode sahamnya BBCA. Jadi kamu bisa langsung cek di HP juga tentang 5 ETF yang bakal saya sebutin ini. Oke, ETF VTI alasannya simple. Di dalam satu ETF ini ada lebih dari 3.500 perusahaan. Singkatnya, VTI isinya hampir semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Amerika Serikat. Jadi di dalamnya ada perusahaan besar kayak Apple, Microsoft, dan Meta, Instagram, sampai perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin belum pernah lo dengar. Artinya, cukup beli satu investasi ETF ini, lo udah punya sebagian kecil dari hampir seluruh pasar saham di Amerika. Tapi kalau ekonomi Amerika terus berkembang, nilai investasi VTI lo juga punya peluang ikut naik juga. Fakta singkatnya tentang si paket saham VTI ini, pertama, VTI berisi lebih dari 3.500 perusahaan di Amerika Serikat. Kedua, biaya pengelolaannya sangat murah. Expense rasionya cuma 0,03% per tahun. Tapi kalau masih bingung, anggap aja expense rasio itu biaya pengelolaan atau biaya admin yang dipotong otomatis setiap tahun. Semakin kecil biayanya, semakin banyak uang lo yang bisa diinvestasiin. Ketiga, performanya bagus buat jangka panjang. Selama puluhan tahun, pasar saham Amerika secara historis hasilin rata-rata sekitar 10% per tahun dalam Amerika dolar. Dan VTI dirancang buat ikutin kinerja pasar saham tersebut. Makanya gue suka sama VTI, diversifikasinya luas, biayanya sangat murah, dan tujuannya mengikuti rata-rata kinerja pasar saham Amerika. VTI pada dasarnya adalah representasi dari hampir seluruh pasar saham di Amerika. Tapi sekarang ada yang bakal nanya nih, kenapa nggak beli S&P 500 aja? Kenapa nggak langsung investasi ke ETF VOO atau SPY, ETF S&P 500 top 500-nya aja? Kenapa harus 3.500? Jujur aja, itu juga boleh. Isi kepemilikan VTI dan VOO atau SPY ya sangat-sangat mirip. Bahkan performanya kadang sedikit lebih unggul si S&P 500 yang top 500-nya aja. Tapi secara pribadi, gue suka sama perusahaan-perusahaan kecil sampai menengah yang ada di VTI.
Karena perusahaan kecil hari ini bisa aja berkembang besar di suatu hari, masuk ke indeks S&P 500 top 500 perusahaan terbesar di Amerika. Kalau mereka tumbuh besar yang ada di VTI, lo bisa ikut menikmati pertumbuhannya sejak awal, bukan setelah mereka udah masuk ke jajaran perusahaan terbesar. VTI bisa jadi mesin pertumbuhan utama atau core portfolio lo dan bisa dimasukkan ke ETF dengan porsi besar. Karena tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang di market atau pasar saham terbesar di dunia. Nah, makanya porsi ini bisa sekitar 50-60% atau bahkan lebih dari itu di dalam portfolio seseorang. Tentu pastikan juga kalian riset, pastikan juga itu sesuai dengan profil risiko kalian. Tapi paket saham berikutnya apa? Makanya masuk kita ke ETF kedua. ETF kedua adalah VXUS. ETF ini adalah paket saham pasar saham internasional dari Vanguard, salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia. Jadi kalau VTI tadi adalah Amerika Serikat, VXUS justru berisi saham-saham perusahaan seluruh dunia di luar Amerika Serikat. Jumlahnya banyak banget. Tapi kenapa penting? Karena kalau lu cuma punya saham Amerika doang, berarti lu belum punya exposure ke perusahaan-perusahaan hebat di negara lain. Padahal ada banyak banget perusahaan besar dan sukses di seluruh dunia. Nah, ETF VXUS kasih lo akses ke perusahaan-perusahaan saham global tersebut. Fakta singkat tentang ETF VXUS. Pertama, ETF ini punya lebih dari 8.800 saham dalam satu paket ini aja. Saham-saham itu berasal dari negara maju, developed market, negara berkembang, emerging markets. Jadi diversifikasinya benar-benar luas dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, yang kedua, seperti ETF Vanguard lainnya, biaya administrasinya, biaya admin itu murah banget. Expense ratio-nya cuma 0,05% per tahun. Hampir nggak terasa. Ketiga, kalau bicara performa, memang selama 20-30 tahun terakhir, pasar internasional tertinggal atau enggak lebih untung dibanding pasar Amerika. Rata-rata untungnya sekitar 7-8% per tahun. Tapi perlu dicatat, tahun ini performanya justru lebih baik di angka 20% lebih dalam Amerika dolar. Tapi siklus pasar selalu berubah. Apa yang terjadi selama 20 tahun terakhir belum tentu terulang selama 20 tahun berikutnya. Tapi kalau suatu saat dolar Amerika melemah, ekonomi negara lain tumbuh lebih cepat, atau perusahaan-perusahaan internasional mulai mendominasi, penting buat punya sebagian uang di pasar saham internasional. Di luar Amerika, satu ETF ini lo langsung punya lebih dari 8.000 perusahaan dari seluruh dunia. Gue biasanya merekomendasikan sekitar 15-25% portfolio untuk VXUS atau paket saham internasional. Tapi tergantung lagi ya, seberapa besar lo pengen memberikan porsi global, tergantung lagi profil resiko lo dalam investasi lo. Tergantung umur dan jangka investasi lo juga. Seperti yang gue bilang tadi, belakangan ini VXUS emang sedang mengungguli pasar Amerika. Tapi apakah itu akan terus berlanjut? Ya nggak ada yang tahu. Tapi punya exposure atau memiliki perusahaan-perusahaan global selain Amerika, selain Indonesia pastinya, jelas aja bikin portfolio lo jauh lebih terdiversifikasi. Artinya resikonya jadi lebih rendah. Nah, lanjut ke ETF berikutnya. ETF ketiga, QQQM. ETF ketiga adalah QQQM. Ini adalah ETF dari Invesco yang fokus pada saham-saham teknologi. Sederhananya, QQQM ngikutin indeks atau Liga Nasdaq 100. Di dalamnya ada perusahaan teknologi besar kayak Google, Amazon, Tesla, Nvidia, SpaceX, plus banyak perusahaan teknologi besar lainnya. Kalau VTI tadi bisa dibilang mewakili seluruh ekonomi Amerika, tapi kalau QQQM lebih mirip ETF yang fokus ke inovasi teknologi, AI, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang punya potensi kenaikan pasar. Tapi ada konsekuensinya. Kalau potensi naiknya besar, artinya resikonya atau kalau lagi minus atau crash itu juga dalam. Makanya QQQM jauh lebih volatile naik turunnya dibanding ETF isinya yang lebih terdiversifikasi. Artinya ini bisa tajam naik turunnya. Fakta singkatnya, QQQM pertama ini, ETF ini berisi sekitar 100 perusahaan Nasdaq terbesar non-keuangan. Mayoritas perusahaan ya teknologi terkenal yang lo kenal kemungkinan besar ada di dalam ETF QQQM ini. Dua, expense ratio-nya tetap rendah walaupun tidak semurah ETF Vanguard yang tadi kita bahas, biayanya sekitar 0,15% per tahun. Lebih murah dari saudara kembarnya ETF QQQ yang gue bahas detail perbandingannya dengan investasi emas di video yang ini. Ketiga, performanya sangat impresif. Sejak diluncurkan pada tahun 1999, meskipun sudah melewati berbagai bubble krisis besar, QQQ hasilnya rata-rata 15% per tahun, bahkan selama satu dekade terakhir, rata-ratanya mendekati 20% per tahun. Nggak ada yang tahu masa depan. Tapi sejauh ini, investor jangka panjang yang bertahan di ETF QQQ dapetin cuan yang luar biasa. Kalau saham teknologi turun, QQQ juga turun. Kalau pasar turun 20%, ETF QQQM ini turunnya bisa 40%. ETF ini jadi jauh lebih agresif gitu ya dibanding ETF yang lebih terdiversifikasi. Tapi dunia yang sekarang yang kita tinggalin ini, sebagian besar pertumbuhan ekonominya berasal dari teknologi.
kecerdasan buatan AI, cloud, software, inovasi digital. Makanya kalau lo pengen menambah porsi saham teknologi, QQQM bisa jadi pilihan menarik. Tapi kalau tujuan lo kebebasan finansial, QQQM bisa jadi turbo buat mempercepat pertumbuhan portfolio lo. Tapi bukan berarti setengah uang lo ditaruh di sini. Ini nih resikonya tinggi. Gue lihat QQQM sebagai pelengkap sekitar 10-20% portfolio udah cukup. Karena di VTI lo juga udah punya saham teknologi besar lainnya. Tapi kalau lo mau nambah porsinya, QQQM bisa jadi pelengkap yang menarik. Tapi kalau gue jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuma mulai dari mana, tapi karena kebanyakan orang itu jalannya sendirian. Makanya gue bikin nafas kekayaan abadi laboratorium, komunitas buat lo yang serius mau belajar dan bebas finansial. Di dalamnya tuh lo dapat materi lengkap dari nol sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue. Kalau lo mau yang lebih personal juga, ada juga sesi one-on-one buat ngebedah kondisi dan strategi lo. Cek aja di perkasapandeka.com. Kita lanjut lagi. ETF keempat adalah ETF IBIT, yaitu iShares Bitcoin Trust. Bitcoin? Seriusan? Tapi coba dengar dulu. Bitcoin udah berkali-kali dikasih kesempatan untuk gagal. Tapi sampai hari ini Bitcoin masih terus bertahan. Sementara puluhan ribu cryptocurrency lainnya, koin-koin gak jelas, datang dan pergi gitu aja. Cara Bitcoin dirancang, dibangun, dan gimana Bitcoin mulai diadopsi secara global oleh institusi besar, bahkan beberapa pemerintah, Bitcoin kemungkinan besar akan tetap ada dalam jangka panjang dan gak akan hilang begitu aja. Bisa nggak jadi nol? Bisa. Tapi kalau lo adalah investor jangka panjang yang serius, menurut gue Bitcoin punya tempat di dalam portfolio gue terutama. Terutama kalau tujuan lo adalah pensiun dini, Bitcoin sekarang udah diadopsi juga sama perusahaan-perusahaan besar, institusi keuangan, beberapa pemerintah di dunia. Harganya saat ini berada di sekitaran ya hampir lah 1 miliar rupiah per Bitcoin. Makanya sejak lahir tahun 2009, Bitcoin bisa ngalahin banyak aset. Tapi sekarang lagi market crash saat video ini dibuat. Apakah performanya akan lanjut nih? Turun apa naik? Ya nggak ada yang bisa prediksi. Tapi banyak analis masih memperkirakan potensi pertumbuhannya di sekitaran 10-15% per tahun dalam jangka panjang. Meskipun tentu aja nggak ada jaminan ini bisa aja jadi nol gitu. Kalau lo pengen punya exposure ke Bitcoin, IBIT bisa jadi pilihan menarik. Tapi kenapa memilih IBIT? Ya sekarang ada banyak nih cara beli Bitcoin. Bahkan ETF Bitcoin ada beberapa. Tapi yang gue suka dari IBIT ini adalah ETF Bitcoin dari BlackRock, perusahaan manajer aset terbesar di dunia. Bitcoin yang mendukung ETF ini benar-benar dibeli dan disimpan sebagai Bitcoin lewat custodian resmi, yaitu Coinbase Custody. Jadi lo bisa dapat exposure ke harga Bitcoin tanpa harus ribet bikin wallet, simpan private key, atau khawatir kehilangan akses ke aset lo. Tapi selain itu, expense rasionya masih masuk akal. BlackRock punya reputasi yang sangat kuat. Likuiditas ETF-nya juga sangat tinggi. Lo bisa cash in kapan aja. Makanya IBIT jadi ETF Bitcoin favorit gue. Fakta singkat tentang IBIT, pertama, ETF ini didukung Bitcoin sungguhan yang disimpan oleh Coinbase Custody sebagai custodian resmi. Kedua, expense rasionya sekitar 0,25% per tahun. Ya, dan tapi masih kompetitif dibanding banyak ETF Bitcoin lainnya. Yang ketiga, performa Bitcoin luar biasa. Tapi seperti yang gue bilang tadi, banyak analis masih memperkirakan kenaikannya ini bisa 10-15% per tahun dalam jangka panjang. Tapi bagian pentingnya, Bitcoin ini sangat volatile. Harganya bisa turun minus 80% dalam waktu singkat. Itu bukan teori, tapi itu udah terjadian berkali-kali. Makanya kalau lo investasi di sini, mental lo juga harus siap. Bitcoin itu kayak roket, potensi naiknya besar, tapi perjalanan menuju sana bisa bikin jantung deg-degan. Bisa jadi nol. Jadi kalau sedikit turun aja bikin lo nggak bisa tidur, ETF ini bukan buat lo. Tapi kalau lo percaya sama Bitcoin buat aset jangka panjang yang nggak mau ribet, IBIT bisa jadi pendorong pertumbuhan yang cukup kuat buat portfolio kebebasan finansial lo. Gue pribadi suka strategi asymmetric bet, artinya kalau berhasil cuannya bisa sangat besar, tapi kalau gagal kerugiannya nggak akan ngancurin hidup gue atau portfolio gue. Makanya gue taruh sekitar kurang dari 2% dari portfolio gue di sini gitu. Jadi kalau jadi 0 pun gak masalah. Karena gini, kalau Bitcoin beneran jadi 0 dan gue cuma punya porsi 2% dari total portfolio gue di Bitcoin, nah itu nggak akan menghancurkan total portfolio gue atau pensiunnya gue. Tapi kalau lo punya Bitcoin porsinya 50% dan lo udah memasukin masa pensiun dan 50% itu jadi 0, kelar deh, ya kan? Makanya gue percaya kalau investasi moonshot yang resiko tinggi kayak gini harusnya porsinya kecil aja. Tapi kalau Bitcoin berkembang seperti yang diyakini banyak pendukungnya, potensi cuannya bisa sangat besar. Itu bisa mempercepat perjalanan lo menuju pensiun dini tadi.
ETF kelima, SCHD. ETF terakhir buat portfolio kebebasan finansial adalah SCHD. Ini ETF saham dividen dari Charles Schwab. Tapi jujur, gue sendiri punya SCHD. Karena kalau tujuan lo buat cuman ngejar pertumbuhan, tapi juga penghasilan pasif dari dividen, menurut gue SCHD layak dipertimbangkan. Tapi kenapa? Karena tujuan SCHD bukan cuma buat mempercepat pertumbuhan kekayaan, tapi buat memberikan dividen yang konsisten. Tetap punya potensi pertumbuhan jangka panjang, kasih penghasilan pasif yang bisa terus meningkat juga seiring waktu. Makanya gue suka ETF ini, karena bisa kasih keseimbangan antara growth, pertumbuhan, sama cash flow yang masuk kantong gue. Tapi gue juga sadar nggak semua orang nyaman investasi di saham yang fokusnya ke dividen, ya itu normal-normal aja gitu kan. Karena banyak juga saham-saham itu yang dividennya tinggi, tapi harga sahamnya itu malah turun gitu, jadi net-net sebenarnya rugi. Tapi SCHD beda. SCHD bisa jadi pilihan yang bagus karena ETF ini berisi perusahaan-perusahaan besar yang punya sejarah membayar dividen secara konsisten dan harganya secara rata-rata untungnya sekitar 13%-an per tahun selama 10 tahun ke belakang. Fakta singkatnya ya, pertama ETF ini berisi sekitar 100 perusahaan berkualitas tinggi di Amerika yang punya rekam jejak membayar dividen secara konsisten selama jangka panjang. Isinya ada perusahaan-perusahaan kesehatan, perusahaan industri, dan perusahaan consumer staples. Sederhananya, SCHD itu kumpulan saham yang rutin membayar dividen kepada investornya. Kedua, seperti ETF Charles Schwab lainnya, biaya pengelolaannya sangat rendah banget. Expense ratio-nya cuma 0,06% per tahun. Ketiga ya tadi performa gue udah jelasin gitu ya, secara historis berhasil memberikan kombinasi pertumbuhan harga saham dan dividen yang kompetitif di angka 13% per tahun gitu selama 10 tahun terakhir. Tapi yang lebih menariknya lagi, drawdown-nya, kemungkinan ruginya selama ETF ini dibuat tuh maksimal sekitar 6%-an. Jadi cocok buat orang yang nggak mau terlalu naik turun drastis gitu. Untungnya nggak terlalu gede, tapi kalau rugi pun nggak terlalu dalam. Jadi bukan cuma ngandelin dividen aja gitu. ETF ini juga potensi kenaikan nilai investasinya oke, tapi kalau turun juga nggak terlalu dalam. Tapi kalau tujuan utama lo adalah membangun kekayaan atau pensiun dini, gue pribadi tetap suka punya ETF ini karena dividen yang terus dibayarkan bisa jadi sumber cash flow di masa depan. Makanya nih, kalau lo pengen portfolio yang tetap bertumbuh sambil menghasilkan pendapatan pasif, ngasih sekitar 10-20% ke SCHD bisa masuk akal buat porsi portfolio lo. Karena sebenarnya SCHD itu nggak wajib. Lo tetap bisa bangun portfolio cuma pakai 4 ETF sebelumnya. Tapi kalau lo pengen punya aliran dividen yang konsisten tapi nggak mau pilih satu persatu, SCHD bisa jadi pelengkap yang bagus. Tapi lo mungkin jadi bertanya-tanya nih, dari kelima ETF ini ada nggak sih contoh portfolionya yang bisa diterapin karena tiap orang punya toleransi resiko yang berbeda-beda. Makanya masuk ke part portfolio. Contoh portfolio menggunakan 5 ETF ini. Nah, gue mau kasih 3 contoh dengan 3 tipe investor yang berbeda. Portfolio 1 agresif mengejar pensiun dini secepat mungkin. Kalau lo masih muda 20-an, 30-an, lo pengen pensiun dini sekitar 20 tahun ke depan, lo siap menghadapi naik turunnya pasar yang cukup ekstrim, maka portfolio agresifnya bisa kayak 50%-nya VDI, 20%-nya VXUS, 15%-nya QQQ, IBIT-nya 15%. Yup, 0% di saham dividen karena fokus utama portfolio ini adalah pertumbuhan yang maksimal. Volatilitasnya emang tinggi, tapi potensi pertumbuhannya juga lumayan yang paling besar. Portfolio yang kedua, seimbang, balance. Kalau lo ingin pertumbuhan yang tetap bagus, tapi perjalanan investasinya itu sedikit lebih nyaman, model seperti ini bisa cocok nih. 45% TDI, 20% VXUS, 10% QQQ, 10% IBIT, 15% SCHD. Dengan komposisi seperti ini, lo masih punya banyak aset pertumbuhan. Tapi lo juga punya sedikit peredam guncangan dengan lewat SCHD tadi. Jadi pas pasar saham lagi anjlok dan bikin panik, setidaknya sebagian portfolio lo relatif lebih stabil. Dan portfolio yang ketiga, ini adalah sangat-sangat konservatif, gue maunya resikonya rendah aja. Kalau lo bener-bener yang nggak suka nih volatilitas yang naik turun, atau lebih tipe orang yang stres setiap kali pasar turun, tapi mungkin lo bahkan cukup menggunakan 3 ETF aja. Misalnya 40% VTI, 20% VXUS, 40% SCHD. Ini adalah portfolio konservatif di mana 60-40 yang cukup klasik. Tapi biasanya model seperti ini lebih sering dipakai orang yang udah mau mendekati masa pensiun. Tapi kalau lo emang sangat konservatif, strategi ini tetap bisa digunakan. Tapi jujur aja, QQQM dan IBIT bisa ningkatin potensi keuntungan. Tapi keduanya juga bisa bikin nilai portfolio lo turun dan crash tajam pas pasar lagi anjlok. Tapi masalah terbesar investor seringkali bukan salah pilih ETF, tapi panik terus jual pas harga lagi jatuh.
Nah, kalau lo tahu diri lo sendiri dan mikir gue lebih suka pertumbuhan yang sedikit lebih lambat tapi bisa tidur nyenyak setiap malam, maka kombinasinya mungkin bisa seperti 40% VTI, 20% VXUS, 40% SCHD, dan pilihan yang masuk akal. Tapi persentase yang cocok buat lo mungkin berbeda. Lo cuma butuh akses ke 5 ETF ini karena kelimanya udah kasih diversifikasi yang luas, biaya yang rendah, exposure ke berbagai jenis aset, potensi pertumbuhan jangka panjang tanpa harus bayar biaya yang mahal ke pengelola investasi ini. Jadi intinya portfolio yang lo pakai buat ngejar pensiun dini kemungkinan besar bukan portfolio yang sama pas lo pensiun nanti. Biasanya pas masih membangun kekayaan, lo lebih agresif. Mungkin sebagian besar uangnya ada di saham. Mungkin ada sedikit di Bitcoin. Tapi pas pensiun udah gak usah pikirin Bitcoin, gak usah pikirin saham teknologi. Ya misalnya lo udah tinggal 5-10 tahun lagi, ya udah biasanya lo bergeser ke portfolio yang core aja gitu. Milikin aja seluruh saham di Amerika dan di internasional. Atau nambah porsi dividen ETF-nya. Ya, dan lo kurangin aja. Bahkan 0 di QQQ, bahkan 0 di Bitcoin. Ya, karena fokusnya ketika udah mau pensiun itu berubah dari ngejar pertumbuhan jadi menjaga kekayaan asal duitnya nggak hilang dulu. Kedua, jaga investasi lo tetap sederhana. Nggak perlu otak-atik portfolio setiap bulan. Bahkan penelitian berulang kali menunjukkan bahwa investor yang terlalu sering mengubah portfolionya justru sering mendapatkan hasil lebih buruk. Cukup lakukan rebalancing. Setahun sekali aja, dicek lagi apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah. Maksimal 2 kali setahun. Terus lanjutin investasi kayak biasa. Ketiga, otomatisasi semuanya. Setelah nentuin portfolio pilihan lo, sebisa mungkin buat proses investasinya berjalan otomatis, auto debit. Masukkan uang secara rutin. Biarkan waktu yang bekerja, karena semakin sering lo melihat, lihat, dan mengutak-ngatik investasi aplikasinya, biasanya semakin besar kemungkinan lo buat keputusan emosional. Keputusan emosi pakai emosi adalah musuh terbesarnya investor. Jadi seperti yang bisa lo lihat tadi, investasi sebenarnya nggak harus rumit. Kelima ETF ini memberikan diversifikasi luas, biayanya rendah, potensi pertumbuhan pasar global yang bisa membantu lo mencapai pensiun dini lebih cepat dibanding banyak orang lainnya. Tapi ingat ya, video ini adalah edukasi, bukan saran finansial. Sesuaikan semuanya sama profil resiko dan tujuan kamu. Tapi secara teori, lo bisa membangun kekayaan dengan portfolio pensiun yang sangat sederhana. Hanya dengan BTI, VXUS, QQQM, IBIT, dan SCHD. Itu aja. Nggak perlu puluhan ETF, nggak perlu milih-milih saham, nggak perlu ratusan saham, nggak perlu strategi yang ribet. Tapi kalau lo mau lihat 3 fund portfolio yang gue sendiri pakai dan tutorial investasi di ETF-nya, bisa klik di 2 video ini ya. Sip, assalamualaikum.